Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok bisnis Telur Ayam Merdeka akan membawakan sebuah proposal bisnis sebagai tugas ujian akhir sekolah, sebagai tugas UAS. Sebelumnya kepada yang terhormat terima kasih kepada Bapak Dr. Nur Hendrasto selaku dosen pengampu di materi entrepreneurship satu ini. Baik, langsung kita mulai. Telur Ayam Merdeka sebagai proposal bisnis tugas UAS ini. Untuk yang pertama, di sini sudah terdapat ya beberapa potongan foto dari mulai kandangnya, produksi telurnya, pakan, dan bagaimana pengairan serta pemberian makan yang ada di kandang. Untuk yang pertama, profil. Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam unggas, yaitu berasal dari ayam hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Tahun demi tahun, ayam hutan dari wilayah dunia diseleksi secara ketat oleh para pakar. Arah seleksi ditujukan pada produksi yang banyak, karena ayam hutan tadi dapat diambil telur dan dagingnya, maka arah dari produksi yang banyak dalam seleksi tadi mulai spesifik. Kemudian perusahaan besar ini, perusahaan Ayam Merdeka ini di bawah naungan PT Jaya Utama Nusantara. Mengapa PT Jaya Nusantara? Karena kita melihat pasar di Indonesia yang sangat besar dengan konsumsi telur per kapita mencapai 15,3 kilo per kapitanya. According to FAST in 2019, dan mengkonsumsi terbesar ke-15 di antara 116 negara lainnya yang mempunyai ketertarikan dalam konsumsi telur. Dengan produksi telur ayam yang menurun pada 2021 sebesar 140.000 ton dibandingkan tahun sebelumnya, namun permintaan yang semakin naik seiring dengan pemulihannya ekonomi di Indonesia. Maka bisnis ini sangat menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian filosofi dari logo Telur Ayam Merdeka sendiri, yang bermakna warna merah dan putih melambangkan bendera Indonesia sebagai pasar yang akan kita kuasai, juga sebagai ketertarikan bagi pelanggan karena simbol dari kebahagiaan, energi, dan gairah. Kemudian gambar ayam sebagai produk utama kita, dan ada aksen api yang melambangkan bahwa kita tidak berhenti untuk melakukan inovasi, juga sangat menerima kritik dan saran. Kemudian untuk selanjutnya tentang key partners, key activity, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dede Insan Riawan. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai key partner. Nah, key partner ini di sini ada reseller, retail partner, sama Gunawan Farm. Nah, untuk reseller dan retail partner ini adalah tempat saya untuk menjual telurnya, hasil produksinya. Di situ dari mulai toko kecil sampai toko grosiran besar. Kemudian untuk Gunawan Farm ini adalah tempat saya belanja ataupun bekerja sama mendeo pakan ke pabrik. Kemudian yang kedua itu ke activities. Nah, untuk ke activities, promosi, penjualan, distribusi, perawatan kandang. Jadi dari mulai penjualannya, dari marketing si telur itu, saya tertusan promosi, pertama menggunakan media sosial saya, dan yang kedua yaitu dengan obrolan dari mulut ke mulut pelanggan saya. Sehingga alhamdulillah setiap tahunnya saya mendapatkan pelanggan baru atau langganan saya bertambah. Dan distribusi perawatan kandang, yaitu jelas saya perhatikan juga. Kemudian untuk yang poin selanjutnya yaitu mengenai key resort. Nah, di sini ada SDM, peternakan, aset produksi, aset distribusi, aset digital, dan modal usaha mitra pendukung. Kemudian yang selanjutnya itu ada value proposition. Nah, untuk value proposition-nya di sini adanya jaminan telur yang pecah dalam pengiriman atau busuk. Jadi kalau selama pengiriman sama kita ada kendala mengenai telur, itu konsumen memiliki hak untuk komplain dan meminta ganti rugi. Dan itu saya lakukan demi menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan saya.
Kemudian selanjutnya itu telur lebih fresh karena dikirim dan kami langsung ke toko. Jadi dikarenakan telur kita ini bukan agen tapi kita peternak telurnya langsung. Jadi otomatis kelebihan kita bersaing dengan para distributor telur yang lainnya, kita telurnya itu lebih fresh, lebih baik. Dibilang kualitasnya lebih baik, kenapa? Karena umur si telurnya itu lebih apa ya, langsung gitu, dadakan, masih saat itu juga langsung kita sebar ke pasaran. Kemudian kita menjual menggunakan website juga retail demi memenuhi semua kebutuhan pasar di Indonesia. Jadi websitenya juga bisa ditemuin ya, ada di situ di Ayam Merdeka kita. Kemudian ya itu intinya sih demi memperluas pasaran kita. Customer relationship, di sini ada diskon, ada interaksi di sosial media. Jadi sewaktu-waktu kita memberikan promo juga, memberikan harga yang apa ya istilahnya yang diskon lah intinya, tapi itu di hari-hari tertentu. Biasanya kita memberikannya itu diskon di hari-hari raya itu. Kemudian interaksi di sosial media, yaitu kita pun selalu menggencarkan gitu kan di sosial media kita, mengaktif kita di sosial media demi tadi itu kita demi memperluas pasaran juga. Selanjutnya ada channel, nah sosial media, website dan retail. Kemudian ada customer segment. Nah untuk customer segmentnya di sini ada konsumsi rumah tangga, industri pangan, konsumsi usaha pangan, industri lainnya. Nah di konsumsi rumah tangga ini dikarenakan di kita ini tempatnya peternakan ini jauh dari toko-toko, jauh dari pemukiman, jadi masyarakat ini rumah tangga di sini khusus untuk masyarakat sekitar saja gitu. Karena kalau misalkan ke masyarakat lebih luasnya itu kan udah ada retail kita, reseller kita, toko-toko yang menjual ke mereka. Kemudian di sini ada konsumsi usaha pangan, industri lainnya ya. Contohnya kayak misalkan penjual-penjual nasi goreng, penjual martabak dan lain sebagainya itu juga termasuk segmentasi kita dan alhamdulillah banyak juga langganan-langganan dari kita. Itu tadi karena mereka lebih mendapatkan telur yang fresh karena kan untuk membuat bahan-bahan pangan itu telur itu lebih bagus ketika telurnya itu masih baru. Kemudian selanjutnya ada cost struktur. Nah, di sini cost struktur ada feed cost, perawatan kandang dan gaji karyawan. Kemudian ada variable cost-nya itu pakan, vaksin, obat, vitamin, promotion digital. Nah, feed cost-nya itu perawatan kandang itu udah pasti ya, perawatan sama gaji karyawan. Karena kandang itu kan waktu ke waktu itu pasti ada aja yang harus dibenerin gitu kan, harus diperbaikin, harus dirawat. Entah itu dari mulai kebersihannya, kemudian dari mulai kualitas kandangnya gitu kan. Dan ini pun termasuk apa ya penentu penentu si hasil produksi si telurnya, dari mulai pakan yang bagus, vaksinasi yang teratur, obat vitamin yang rutin tertata ya pemberiannya, dan di sini ada promosi digital. Kemudian yang terakhir itu adalah revenue stream. Di sini ada kita untuk revenue streamnya itu jadi tidak hanya menjual telur aja, tapi ada barang-barang lain penunjang telur ayam, contohnya kayak dari mulai pakan. Terus alat-alatnya kayak dari kandangnya, baterainya, dari nepalnya dan lain sebagainya kita pun menyediakan itu gitu untuk misalkan ada masyarakat yang membutuhkan ataupun ingin memiliki peternakan, kita siap membantu gitu, untuk menyediakan ataupun jadi supplier gitu, bahan-bahan tersebut. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dede Insan. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Yafi Prasetya. Padanya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modal awal dan data-data dalam produk kami. Yang pertama tentang initial cost. Ada lahan, kandang, ada baterai ayam, ada nipel air, minum 500, ada 100 pipa 1,5 inci, ada 2 drum 200 liter, 1 pompa air, instalasi listrik, 100 tray telur, spire, 20 Kenny elbow 1,5, 5 ball valve 1,5, 96 pipa belah 6 inci, dan 2000 kulit ayam petelur dengan total 351.015.000 rupiah.
Lalu di sini kami ada revenue yang mana harga jual per telur kami ada 26.000, sedangkan penjualan sehari ada 2.756.000 rupiah, pendapatan per hari 2.756.000 rupiah, dan pendapatan per bulan kami mendapatkan sebanyak 82.680.000 rupiah. Untuk fixed cost, di sini ada beberapa fixed cost, yaitu ada gaji karyawan, listrik, depresiasi per bulan dengan total 4.600.000. Dan variable cost ada beberapa juga, yaitu pakan, ada vaksin, ada obat dan vitamin untuk ayam itu sendiri dengan total 54.930.000. Nah, dari pakan itu sendiri kami membeli sebanyak 240 kg dengan harga per kilonya 7.500. Untuk vaksin sendiri kami membeli 2 liter. Untuk obat dan vitamin kami membeli 24 piece. Nah, untuk HPP sendiri dengan HPP itu sendiri kami mendapatkan jumlah 19.000. Nah, dengan profit 26.000 dikurangi 19.000, profit kami per kilogram telur itu sebanyak 7.000 rupiah. Dan BP kami itu selama kami BP kami itu 527 hari. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yapi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menjadi acuan bagi teman-teman dan bagi penerima proposal akan dapat menjadi acuan untuk membuka sebuah ladang bisnis dalam bentuk ayam petelur ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.